Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmat, barokah, ridho, dan ampunan dari Allah Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita Bapak Ibu datang ke masjid, ya, sholat berjamaah, Masya Allah. Sementara yang lain masih digor, tidak tahu ngapain itu, sampai jalan macet tadi itu, ya Allah. Mungkin saya sering mereka tahu. Ya, mungkin apa? Walah. Jadi alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala itu memilih panjenengan Bapak Ibu untuk berada di masjid, sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi. Panjenengan tadi tahu mboten napa sing dibaca imam pas rakaat pertama? Halo, sing bisa jawab boleh pulang wis enggak apa-apa. Napa Pak? Surat napa sing dibaca tadi? Surat Al-Qur'an. Tapi ini Injil tak? Jadi tadi itu Bapak Ibu membahas tentang 3 kelompok dari surat Al-Waqi'ah. Jadi ada ashabul yamin, fasalamul laka min ashabil yamin, itu golongan kanan. Ada golongan kiri. Golongan kanan itu yang ngambil catatan amalnya melalui tangan kanan setelah proses yang lama. Golongan kiri itu setelah proses lama tidak karu-karuan, tiba-tiba amalannya jelek, dia mengambil catatan amalnya melalui tangan kiri. Kalau panjenengan disuruh milih gitu, mau milih golongan yang mana? Ini saya tidak mau. Ini jenengan terserah wis, itu aku kok. Kalau saya tuh milih yang pertama, wa amma minal apa tadi? Wa amma in kana minal muqarrabin. Nah, muqarrabin itu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kalau panjenengan pengen masuk surga di hisab besok ya sak kersa. Nggih. Halo. Milih pundi? Golongan kanan nggih. Ini saya tidak mau. Saya minta ya Allah jadikan saya, mereka semua tidak mau, agar menjadikan saya mawon ashab apa? Golongan al-muqarrabin. Saya ini panjenengan muqarrabin apa ashabul yamin? Jadi al-muqarrabun itu wa amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau dia termasuk al-muqarrabin, muqarrabin itu yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab.
Jadi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya, Bapak Ibu, mereka ini langsung masuk melalui pintu sebelah kanan surga. Selain mereka itu berada dalam tempat yang gelap sebelum melewati jembatan si Romadu. Kenapa? Jembatan Sirat, tidak pakai mustaqim Pak, jangan pun nambah-nambah lagi. Sirat mawon, Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu agama Islam. Sirat saja, ada jembatan Sirat namanya. Nah, itu mereka langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, karena malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan panjenengan semua hadir di sini, Pak. Sholat maghrib berjamaah, kemudian mengikuti kajian tauhid. Ini kan amal soleh, kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dimasukkan surga Firdaus bersama-sama tanpa adab, tanpa hisab, bersama al-muqarrabin. Wa amma in kana minal muqarrabin tadi itu. Lanjutannya terus pundi ya, jangan cari sendiri nanti dalam surat Al-Waqiah begitu. Nggih, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, malam hari ini kita melanjutkan pertemuan bulan lalu. Bahas nopo? Panjenengan masih eling betul? Nopo bahas nopo? Loh, memang ini tauhid ya, baca syirik, maksudnya bab nopo ngoten lho. Nggih. Ini rekamannya rusak pisan. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Bener? Kok buzila barang? Ya mboten buzila nggih. Kunut nazila. Kok ana kunut nazila? Oh nggih, leres berarti sekarang bab firman Allah Ta'ala surat Saba 23, Bapak Ibu. Ini nggak ada judulnya. Langsung pengarang kitab rahimahullah mengatakan babul qaulullahi ta'ala. Bab firman Allah Ta'ala surat Saba ayat 23. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, kaitan ayat ini dengan judulnya Bapak Ibu, maksudnya kenapa ayat ini kok dimasukkan dalam kitab tauhid? Ini bab ini membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada siapapun yang patut dijadikan sekutu. Jangan tahu sekutu mboten? Rekan, teman, pembanding, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun, gitu loh. Jadi saya ulangi lagi, bab kita ini membahas bahwa apa? Tidak ada yang patut untuk menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala hingga malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun, hingga para nabi sekalipun. Kalau pada bab kemarin Nabi Muhammad SAW itu kan sangat tinggi kan kehormatannya, sangat tinggi derajatnya. Meski demikian, padahal beliau seorang nabi yang jelas-jelas dalam perang Uhud orang kafir itu kurang ajar sekali ya, ingin membunuh beliau sampai kepala beliau bocor, gigi jarinya tanggal, ya kan? Gitu itu Nabi berkunut nazilah mendoakan, ya Allah binasakan fulan, 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 disebutkan orang-orang kafir yang berusaha membunuh Nabi itu, ya kan? Itu apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un. Hei Muhammad, iki lho duduk urusanmu, kono aja melu turut campur gitu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya apa? Meskipun Nabi Muhammad orang yang paling tinggi derajatnya, itu beliau tidak patut untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sekalipun, meskipun beliau dizalimi seperti itu oleh orang kafir, itu beliau tidak punya campur tangan sedikit pun dalam masalah
alam semesta. Ya buktinya orang-orang kafir yang jahat, yang berusaha bunuh Nabi kan masuk Islam semua kan, dan baik Islamnya gitu Pak. Nah adapun bab ini menjelaskan tentang dalil-dalil bahwasanya tidak ada sesuatu pun, seorang pun, ya tidak ada malaikat pun yang bisa dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun para malaikat itu makhluk yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, artinya hingga ketika rasa takut itu hilang dari hati para malaikat. Itu artinya hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut sudah hilang dari hati para malaikat, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang barusan difirmankan Rabb kalian. Ya. Jadi ini menjadi dalil bahwa para malaikat itu punya kalbu, punya qalbun, punya hati Pak. Karena Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ketika mereka bangun dari pingsannya, ya mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, Allah itu barusan berfirman apa gitu. Qalu, yang lain menjawab, al-haqqa, Allah memfirmankan yang hak, yang benar. Okay? Maksudnya apapun yang difirmankan Allah itu adalah benar, karena tidak keluar dari Allah kecuali yang benar, dan Allah tidak memperbuat apapun kecuali yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu al-aliyu, maha tinggi. Tinggi apanya? Tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Zatnya Allah di mana? Di atas arsy, paling tinggi Pak. Loh, bukannya Allah di mana-mana? Di mana-mana ya apa pian niku? Makanya kalau ada orang ditanya Allah di mana, dia jawab Allah di mana-mana. Jenengan tanyai lagi, yang di mana-mana apanya? Kalau yang di mana-mana ilmunya, pendengaran Allah di mana-mana, ya benar. Tapi kalau zatnya salah besar. Zat Allah di mana? Di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy, begitu. Ya, jadi Al-Ali maha tinggi secara zat dan maha tinggi secara sifat. Maksudnya secara sifat itu, sifat Allah itu hanya satu Pak, milik Allah toh. Tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwas samiul basir, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Allah punya pendengaran, manusia punya pendengaran. Allah punya penglihatan, manusia punya penglihatan. Tapi apakah sama? Boten. Pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Jadi yang sama cuma pada nama saja, hakikatnya berbeda. Jauh-jauh kita dengan Allah Pak. Wong kita dengan kucingnya beda kok. Sama-sama punya tangan tangannya kucing sami mboten. Tangan pian dengan tangannya marmut sami mboten. Padahal pada makhluknya beda kan. Maka bagaimana makhluk dengan sang Khalik yang maha sempurna, jelas jauh berbeda. Itu Al-Kabir itu yang maha besar. Dzul Kibriya itu kesombongan. Jadi Al-Kabir itu yang maha sombong. Loh, Allah sombong, gak apa-apa Allah sombong. Saya nggak boleh sombong itu. Makhluk itu apa makhluknya disombong, no ya kan? Wong gawe metune itu kok dalanane uyah kok gaya kan gitu. Wong diciptakan Allah dari sesuatu yang mirip umbel ya kan? Kemudian nek keluar, maka nek mengeluarkan barang bau kemana-mana, gotong barang bau, nikmati jadi bangkai yang bau. Gitu kok kape sombong. Makanya orang sombong tuh nggak masuk surga Pak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nggak masuk surga
orang yang dalam kalbunya itu sebesar biji sawi dari sombong. Bayangkan sebesar biji sawi, Pak, nggak bisa masuk surga, dan ya sebesar biji sawit. Oke? Nah kita loh apa yang disombong no KPKP itu ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jenengan ganteng lah gawean anak. Ya, saya ganteng lah Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan sugih, itu kan disuge, kan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini jenengan digawe ke korun ngono ya Allah. Korun kan sombong kan, disuruh beriman kepada Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku duwe harta sebanyak ini karena kepandaianku, kan gitu kan ya, karena nggak menisbatkan nikmat kepada Allah, langsung dibalas sama Allah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia bersama semua rumahnya itu ke dalam tanah. Nggak ada yang bisa nolong, Pak. Makanya sampai di sini pun padahal ini bukan Mesir kan. Ono harta tumang, harta karun, pekoron, kalau nggak Mesir lah pokok merinding kan begitu. Jelas Bapak Ibu? Nggih, naudzubillah, jangan sampai kita itu sombong. Gimana doanya, Pak, biar kita tidak sombong? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Jenengan ini kok guyu sih, Bu? Napa doa biar tidak sombong? PR nggih? Halo? Napa doa biar tidak sombong lah ya? Ada yang tahu tak? Halo? Ya Allah, jangan jadikan saya orang sombong, lah doa sih. Nggih. Dalam? Napa? Ada. Jenengan anu nggih, cari dulu. Ya enggak apa-apa, biar lebih tahu. Nggih, masa gak kabur dari saya. Nggih. Ada dipikir pagi petang itu kan. Jangan cari dulu, pokoknya dipikir pagi petang itu ada, biar kita tidak sombong. Nggih. Jangan hafal pikir pagi petang buatan Bapak Ibu. Yang mana coba yang ada lafaz sombongnya? Halo. Bulan depan nggih. Awas nanti tak tagih loh ya. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hubungan ayat ini dengan tauhid ya adalah jika hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya agung, yang satu-satunya boleh sombong, maka berarti hendaknya Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Kan ngoten. Jadi tauhidnya di situ. Ketika hanya Allah yang paling tinggi, ketika hanya Allah yang berhak untuk sombong, ketika hanya Allah yang satu-satunya memiliki ketinggian baik pada zat dan sifat, berarti hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Gitu, Pak. Karena yang lain nggak ada yang sifatnya sama seperti Allah Ta'ala. Ada yang menciptakan langit bumi selain Allah? Tidak ada. Berarti ketika hanya Allah yang satu-satunya pencipta langit bumi, hendaknya hanya Allah pula satu-satunya yang diibadahi. Kemudian pelajaran dari ayat ini Bapak Ibu, ini menjelaskan bahwa satu, malaikat itu sangat besar rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang nggak menghargai Allah Ta'ala belas gitu loh. Makanya sampai Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit yang sebesar itu digulung dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Ya, karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semakin hamba itu ngerti dan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar takutnya kepada
Allah. Dan malaikat ini sangat besar takutnya karena saking ngertinya Allah itu seperti apa sifatnya, Allah seperti apa zatnya. Yang kedua, menegaskan ya, ayat ini menegaskan bahwa para malaikat punya apa Bapak Ibu? Punya hati. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Juga penjelasan bahwasanya malaikat itu punya jism, punya tubuh malaikat itu. Jadi bukan sekedar roh. Kalau sekedar roh ngapain tuh ada hatinya segala, ya kan? Kalau sekedar roh ngapain tuh ada sayapnya? Malaikat punya sayap betul? Halo, punya sayap. Jadi penetapan bahwa malaikat itu punya jasmani, punya tubuh, tidak sekedar roh tanpa jasmani. Ya, karena buktinya Allah menjelaskan malaikat punya hati, dan pada ayat yang lain malaikat punya sayap. Jibril itu memiliki berapa sayap Bapak Ibu? Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap Jibril itu menutupi ufuk mulai timur sampai barat. Padahal satu Jibril itu dalam satu sayapnya toh, dan dia memiliki 600 sayap gitu loh. Satu sayapnya itu menutupi ufuk mulai timur sampai barat. Makanya kalau misalkan Allah menghendaki tsunami, wis gak usah melu-melu. Jibril kan bus gitu lah, gak karu-karuan kan? Gitu loh. Karena sayapnya satu tok itu menutupi ufuk mulai timur sampai barat, dan dia memiliki apa? 600 sayap. Kemudian penegasan bahwa para malaikat itu punya akal Bapak Ibu. Kenapa para malaikat punya akal? Ya karena punya hati kan. Akal dan hati itu kan kadang-kadang jadi satu kesatuan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah itu berbicara. Allah itu berfirman. Dan Allah berfirman itu ya kapanpun Allah berkehendak. Gitu loh Bapak Ibu. Oke? Jadi Allah itu berbicara. Cuma berbicaranya Allah ya apa ya? Jangan bertanya. Bicara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diserupakan dengan bicaranya manusia. Seperti itu. Makanya Al-Quran itu kalam apa makhluk? Halo, Al-Quran itu kalam apa makhluk? Kalam kan? Karena Al-Quran itu firman, bukan makhluk. Bapak, itu firman Allah yang ditulis gitu loh. Firman Allah yang ditulis. Begitu. Kemudian penetapan bahwa semua firman Allah adalah hak, semua perbuatan Allah adalah hak, ya, sebagaimana tadi firman-Nya qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, kemudian ayat ini Bapak Ibu dijelaskan dalam hadis, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini agar kita mengetahui seberapa besar keagungan Allah Ta'ala. Itu kan kita itu bisa mengetahui betapa agung Allah Ta'ala itu ketika kita melihat betapa besar makhluk Allah kan. Ketika jenengan baca surat Al-Haqqah Bapak Ibu, okay? Yang awalnya Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Nanti terus itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang para malaikat yang mengemban arsy. Mereka ada berapa Bapak Ibu? Ada 8. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah itu, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, dan mengemban arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu. Yauma idzin, pada hari itu tsamaniyah, 8 malaikat. Ada satu hadis Pak, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Udzinali an uhadditsa
an malakin min malaikatir rahman hamalatil arsh. Aku diberi izin untuk menceritakan satu malaikat dari malaikat-malaikat ar-Rahman yang mengemban arsy. Ma baina syahmati udhunihi, antara cuping telinga. Syahmatul udhun itu kalau bagi perempuan tempatnya anting-anting loh Bu. Okay. Di sini kan, ini namanya syahmatul udhun. Jadi ma baina syahmati udhunihi, jadi malaikat pengemban arsy itu jarak antara ini cuping telinga ila mangqibihi, sampai pundaknya ya, sampai pundaknya masiratu sab'i mi'ati am, itu perjalanan 700 tahun. Bayangkan, itu satu malaikat mulai sini sampai sini itu perjalanan 700 tahun. Nek saya kan cuma dikiran-sakiran gini tok kan gitu. Itu dannya besar gitu loh Pak. Nggih, dannya besar para malaikat. Nah, sebesar itu para malaikat, ketika Allah Ta'ala berfirman, saking takutnya mereka jatuh pingsan. Mana keterangannya ini? Wa fi sahihi, dalam kitab sahih, ini sahih Bukhari atau sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama, ketika Allah sudah menetapkan suatu perkara di langit, ya, menetapkan itu berarti memerintahkan suatu perkara Pak, memerintahkan suatu perkara. Kan Allah berfirman kan, darakatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, para malaikat itu langsung meletakkan sayap-sayapnya begini Pak, khud'anan, karena tunduk, karena takut kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala Safwan, jadi firman Allah Ta'ala itu merasuknya ke dalam hati malaikat itu seperti rantai di atas batu licin. Okay? Jadi rantai kalau di atas batu licin ditarik kelak gitu kan, rantai besar itu. Yang fudhuhum dzalik. Jadi apa, firman Allah itu dirasakan malaikat seperti itu langsung masuk ke dalam hati mereka, langsung pingsan mereka itu Pak. Makanya kata Allah, hatta idza fuzi'a an qulubihim, bayangkan malaikat yang segede itu, yang sebesar itu, yang jarak antara ini sampai ininya berapa perjalanan tadi itu? Berapa tahun? 700 tahun. Oke? Itu dengan yang paling cepat itu 700 tahun Pak. Ya Allah, ketika Allah berfirman langsung pingsan. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut sudah hilang dari hati mereka, qalu, mereka bangun kan, bertanya, madza qala rabbukum, Allah tadi itu berfirman apa? Qalul haqq, Allah mengucapkan al-haq. Jadi yang jawab al-haq itu Jibril, karena Jibril itu pemimpin para malaikat dan dia yang pertama kali bangun, dia yang pertama kali siuman. Dan Jibril itu kan amin kan? Amin itu apa? Amin itu apa? Halo? Bukan Anies Muhaimin. Amin itu maksudnya sangat terpercaya. Gak mungkin lah wahyu yang disuruh Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi misalnya terus disampaikan kepada para malaikat. Jadi jawabnya al-haq, Allah mengucapkan yang benar, wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi, maha sombong, maha agung gitu. Fayasma'uha mustariqus sama. Kemudian firman Allah Ta'ala tadi Pak, wahyu Allah tadi itu didengar oleh pencuri dengar. Siapa pencuri dengar? Jin. Jadi jin itu tumpuk-tumpukan begini Pak.
tumbuh-tumbuhan terus sampai langit gitu kan, sampai langit untuk mencuri berita. Loh kok bisa mencuri berita? Memang Allah mentakdirkan seperti itu. Kalau Allah tidak mentakdirkan mereka dapat berita kan dilempar sama nopo? Sama lo? Sama nopo? Nopo jinten? Oh bintang nopo? Syihaban rosoda, bintang berapi. Makanya kan dalam surat Al-Jin, kamu sedang dan itu cinta itu. Dalam surat nama Al-Jin, jin itu kan gini Pak, saya udah cerita belum? Ngurusin temen, belum kok belum. Jadi jin itu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu mereka suka mencuri dengar Pak. Makanya dukun-dukun itu ya tidak sakti serodok, sakti titik gitu loh. Karena dibiarkan sama Allah mencuri berita langit. Cuma ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, setiap ada jin berusaha mencuri dengan langsung disambar dengan panah berapi. Makanya dalam surat Al-Jin mereka mengatakan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastariqil ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna kunna, kita dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naq'udu maq'ida lis-sama', kita itu punya tempat duduk di langit untuk mencuri. Tetapi faman yastariqil ana, siapapun yang mencuri sekarang, yajid lahu shihaban rasada, pasti langsung mendapati panah berapi. Di saat mati Pak mereka wong jin. Makanya langsung mereka lapor ke iblis. Wah ini pasti ada sesuatu yang terjadi nih. Coba kalian pergilah ke timur dan barat gitu. Jin-jin yang setan-setan yang lari ke barat itu kok mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat subuh Pak. Lagi sholat subuh, yang sebelumnya beliau itu pergi ke Taif untuk mendakwai orang-orang Taif, tapi malah disawati, dilempari sampai kaki beliau berdarah-darah. Ketika beliau berada di satu tempat namanya Wadi Nakhlah, yang beliau sholat subuh di situ, itu ada jin-jin yang mendengarkan. Makanya dalam surat Al-Ahqaf kan Allah bercerita, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Wa id sarafna, ingatlah Muhammad, ketika kami palingkan kepadamu nafaram minal jinni, sekelompok jin, yastami'unal Qur'an, yang mendengarkan Qur'anmu ketika sholat subuh. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir dalam pembacaan Al-Quran itu, qalu, jin-jin itu mengatakan ansitu, menemah no gitu. Itu jin begitu. Falamma qudiya, ketika selesai ya dari mendengarkan Al-Quran itu, walau, mereka langsung pulang ila qaumihim, kepada kaumnya, mundzirin, memberikan peringatan. Apa peringatannya? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami telah mendengarkan kitab ya yang diturunkan setelah Musa. Berarti jin ini Pak Bu menangi zaman Nabi Musa, panjang umur mereka. Wong antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kalau nggak 500 atau 600 tahun. Ini malah sebelumnya, sebelum Nabi Isa, yaitu Nabi Musa. Berarti jin ini menangi Nabi Musa gitu loh. Kita dan unzila min ba'di Musa yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Yang kitab itu menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan kepada jalan yang lurus.
Loh, berarti lah pengikut Nabi Musa, nah kok bisa jadi pengikut iblis? Nah itu loh Pak. Makanya kita itu harus banyak-banyak apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena orang itu berubah-ubah, Pak. Orang itu berubah, sing nggak berubah itu sing wis mati, nggak akan berubah sudah. Kalau meninggal dalam kondisi muslim, masya Allah. Tapi yang hidup siapa sing jaminnya sampai husnul khotimah, iya kan? Tapi kita berdoa kepada Allah Taala agar dikarunia husnul khotimah. Karena manusia itu mudah berubah, Pak. Dengan zaman berubah, ono anak, ono melu anak berubah, pemane ketok duit berubah, ono Agustusan berubah, ya kan? Ono pas kampanye berubah, ya betul. Itu cepat berubah, pemane jin gitu loh. Jadi mereka ini menangi zaman Nabi Musa, Pak. Tapi karena ya dengan zaman semacam itu nggak ada yang mengingatkan, mungkin juga faktor pergaulan ya kan. Makanya kan Nabi memerintahkan kita bergaul dengan orang-orang sing apik, bertempat di tempat-tempat yang apik. Kalau nggak begitu keseret Pak, ikut arus gitu loh. Kadang panjenengan bagus tapi kumpulannya maling kabeh, itu maling akhirnya kan gitu kan. Ya apa enggak? Nah kayak begitu. Nah makanya mereka jadi pengikut iblis. Baru ketika datang Nabi Muhammad SAW, ingat mana mereka? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ketika membaca kitab atau mendengarkan Quran yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung beriman lagi, Pak. Gitu. Makanya setelah zaman dibunuhnya Dajjal, nggih. Panjenengan tahu Dajjal mboten? Dalam? Dan ilmu Dajjal lah. Ojo gaya. Wong kata Nabi itu, nek sampean mendengarkan Dajjal, ojo sampai sampean kepo. Si Dajjal itu aku ndelok, aku lo gak mungkin jadi pengikut Dajjal. Itu ada Pak dalam hadis orang ngomong demikian itu. Akhirnya kanut jauh-jauh Dajjal Pak. Wong sing apa pribadi-pribadi sing menggandakan uang itu lah banyak pengikutnya sih. Halo, yang di Probolinggo nih atau Ponorogo atau di Magersari, tidak tahu di mana itu. Yang menggandakan uang itu loh. Jangan lagi apa-apa pada umroh untuk menggandakan. Halo, itu kan banyak pengikutnya kan? Padahal ngono tok Daniel dan Dajjal itu, langit turunkan hujan langsung turun, bumi tumbuhkan tanaman langsung tumbuh Pak. Dan semua tambang emas perak segala macam itu dipanggil Dajjal itu melu Dajjal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tawon jantan mengikuti ratunya. Kemana Dajjal berjalan ikut semua itu. Wah, ini karomah ini, gitu akhirnya. Nah, itu Dajjal Pak. Jadi setelah Dajjal dibunuh Nabi Isa itu kan menetap 7 tahun kan gitu. Ketika 7 tahun Nabi Isa ada ini, masya Allah banyak karomah Pak, banyak karomah. Jadi setelah Nabi Isa bunuh Dajjal, kemudian turun Ya'juj Ma'juj, ya, kemudian Allah membinasakan Ya'juj Ma'juj, itu bumi itu masya Allah mengeluarkan keberkahannya. Kenapa? Karena tidak ada maksiat. Jadi sampai delima itu bisa dimakan orang sak kampung. Delima itu loh, dan itu besar gitu kan. Masya Allah, anjing ya, bukan anjing, serigala dengan domba itu tidak memangsa Pak. Anak kecil bermain dengan singa, bermain dengan ular piton, nggak dicokot, nggak dipangan gitu loh. Jadi banyak karomah. Tapi setelah 7 tahun itu Pak, namanya orang kembali lagi kepada keburukan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak akan datang kiamat kecuali tidak ada seorang pun di muka bumi yang mengucapkan Allah, Allah. Jadi kembali buruk lagi. Makanya kita disunahkan kalau memang zaman itu sudah sangat rusak, sudah penuh dengan fitnah,
kita kan disuruh mengucil kan. Jadi akan ada suatu hari yang sebaik-baik harta seorang muslim itu kambing yang dia bawa ke hutan kemana, ke gunung, dia ibadah kepada Allah, sana ya kumpul ambil menungso, tapi kumpul ambil pedus wae kan gitu. Karena manusia rusak Pak gitu. Nah, itu kalau sampai ada zaman seperti itu kan yang belum datang kan gitu. Mungkin ada tapi pada satu tempat, bukan semua tempat. Jenengan kan masih orang baik semua insya Allah kan begitu. Jadi masih banyak orang baik. Jadi untuk uzlah mengucilkan diri belum wajib Pak, belum wajib karena masih banyak orang baik gitu loh. Jadi intinya setelah zaman Nabi Isa itu rusak lagi semua gitu loh. Seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu kita tuh harus senantiasa datang ke kajian, senantiasa mentadaburi Al-Quran, senantiasa saling mendoakan, senantiasa kumpul dengan orang-orang soleh, biar kita diteguhkan Allah di atas jalan ini. Itu coba kalau belihar di wah gak karu-karuan, kayak jin tadi itu, wong menangi Nabi Musa, kok bisa-bisanya jadi pengikut iblis seperti itu. Sudah isa nggih. Dilanjutkan apa diteruskan? Saake. Lah sampai jam 8. Mboten napa-napa. Belum adzan nggih, kita lanjutkan dikit iman-iman. Wa mustariqus sama dan jin pencuri dengar hakadza ba'duhu fawqa ba'din. Hakadza seperti ini sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wasofahu Sufyanu bikaffihi, dicontohkan Sufyan dengan telapak tangannya. Faharrafaha wa qaddada baina asabi, dia mencontohkan seperti ini, nggak tahu gini itu gimana ya, tapi intinya mereka itu tumpuk-tumpuk Pak, sundul-sundulan gitu loh. Sundulan itu bukan jatuh ya, memang Allah memberikan kekuasaan kepada siapa? Kepada jin bisa seperti itu Pak, gitu loh. Jadi sundul-sundulan, tumpuk-tumpukan. Fayasma'ul kalimah, maka yang paling atas itu mendengarkan ucapan tadi firman Allah Ta'ala. Fayulqiha ila man tahtahu, kemudian disampaikan kepada bawahnya. Tsumma yulqihal akhar ila man tahtahu, yang bawahnya menyampaikan kepada yang bawahnya lagi, hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri awil kahin, hingga dia menyampaikannya kepada lisan tukang sihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha, barangkali sebelum yang paling atas ya itu menyampaikan perkataan kepada yang bawahnya, sebelum menyampaikan mungkin dia terkena panah berapi dulu. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan barangkali dia sudah menyampaikan dulu sebelum terkena panah. Fayat zibu ma'aha mi'ata kidbatin, maka berdusta si tukang sihir atau si jin itu bersama dengan berita tadi 100 kali dustaan. Fayuqalu, maka dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah si dukun itu sudah bicara kepada kita ini dan ini pada hari ini dan ini? Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama, maka dibenarkanlah kata-kata yang didengar dari langit. Intinya Bapak Ibu ya, untuk yang pencuri dengar ini, itu ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu mereka nggak bisa mencuri dengar. Tujuannya apa? Biar tidak tercampur yang namanya wahyu dengan perkataan dukun. Para ulama mengatakan bahwa hal dilemparnya jin, ada yang mengatakan itu hanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus saja. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya mereka bisa lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan sudah tidak bisa, ya sudah tidak
bisa sampai kiamat ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Oke, ini tentang hadis yang menjelaskan tentang ayat dari surat Saba tadi Bapak Ibu. Masih ada hadis berikutnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.